tahu tentang sejarah Masjid Muhammad Cengho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama dengan pengurus dari Masjid Muhammad Cengho. Di sini kita bersama dengan Bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Nur Faisin, SPDI. Di sini kita akan mewawancari tentang Masjid Muhammad Cengho. Kita mau mulai, Bapak. Bagaimana sih sejarah dari Masjid Cengho ini? Terima kasih mbak-mbak yang dari SMK Negeri 1, SMK Negeri 1 Bojong Sari. Sejarah berdirinya masjid ini pertama kali itu ada seorang mu'alaf namanya Heri Susetyo. Itu nama Indonesianya. Kalau nama Tionghoanya Tio Wakong. Dia lahir memang di Jakarta tapi besarkan di Bogosari, di Kecamatan Bogosari. Dia mulai masuk ke agama Islam atau jadi mu'alaf tahun 2002. Begitu dia masuk jadi mu'alaf, dia cerita dengan teman-teman yang rekan-rekan yang biasa main bersama. Nah, dia ingin mendirikan masjid, tapi dia belum tahu polanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Baru tahun 2003 dengan teman-teman merencanakan, dikumpulkan, kita membuat panitia pembangunan masjid. Nah, waktu itu masjid itu namanya masih Masjid An-Naba Tansinbi. Tansinbi itu siapa? Tansinbi itu muara pertama kali di Purbalingga. Nah, belum namanya Masjid Jami Pidi Muhammad Cengho, belum, masih namanya An-Naba Tansinbi, itu di proposalnya. Nah, setelah membuat proposal, membuat panitia pembangunan, baru tahun 2005 awal kita membuat gambar dengan rekan-rekan, bentuknya kelenteng. Dan mati ya, insya Allah nanti ya seperti masjid, cuman kelenteng. Nah, baru 2005 bulan Januari atau Februari kita studi banding ke Surabaya. Surabaya itu ada 2 masjid, ya sana udah duluan namanya Cengho. Nah, pulang dari sana kita ke Jakarta menemui Ketua PD Pusat, yaitu Pak Haji Sutomo. PD itu singkatan apa? Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, pulang dari sana mampir ke Cirebon mencari dana. Alhamdulillah dari sana mendapatkan dana kucuran kurang lebih 100 juta di Cirebon sama rekan-rekan pengusaha semua. Lah, baru Maret 2005 itu peletakan batu pertama. Kita mengundang ya panitia pembangunan, mengundang Bupati Bapak Dr. Haji Triyono Budi Sasongko MSI, sekaligus dia mengizinkan supaya di Purbalingga akan dibangun masjid bentuk seperti di Genteng. Waktu itu dari pusat juga datang peletakan batu pertama didampingi teman-teman. Baru mulai April atau Maret 2005 pembangunan mulai berjalan sampai 2007. 2007 berhenti. Berhentinya kenapa? Udah ada, tidak ada dana. Ini baru saka-sakanya itu ada 3 apa 4 itu baru jadi. Bentuknya masih kerangka dan di sini masih rawa-rawa semua. Belum seperti ini, masih rawa-rawa. Setelah itu berhenti 2008, saya mengumpulkan lagi ada 10 apa 9 panitia dulu, membuat panitia kembali pembangunan tahap kedua. Namanya sama, di proposalnya namanya An-Naba Tansinbi. Nah, alhamdulillah tahun 2010 kita mendapatkan
dana kucuran dari lembaga keuangan namanya Kospin Jasa dari Pekalongan. Makanya di depan itu ada prasasti dan ada tulisan Kospin Jasa. Alhamdulillah tahun 2010 mendapatkan dana kurang lebih 1,3 wanita membangun mulai Oktober 2010 pas menjelang bulan puasa. Nah, selesai tahun 2011 bulan Juni. Nah, baru diresmikan tanggal 5 Juli 2011. Nah, setelah diresmikan, alhamdulillah ya banyak jamaah yang sholat. Nah, tapi sebelum diresmikan, panitia itu diundang ke Pekalongan, ingin membuat namanya apa? Akhirnya diputuskan namanya Masjid Jami PD Muhammad Cengho. Masjid atau jaminya itu apa? Tempat atau masjid untuk sholat Jumat, itu jaminya. PD-nya apa? Ambil dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Muhammadnya ambil dari Ketua Umum Kospin Jasa, yaitu Haji Ahmad Aslan Junaid, itu donatur yang paling utama. Cenghonya ambil dari mana? Cenghonya ambil dari pahlawan perang yang dari Tionghoa. Nah, itu. Alhamdulillah. Nah, dengan adanya masjid ini sudah berjalan semuanya, dan di sini juga ornamennya ada lampion, ya. Dan masjid ini juga bentuknya tiangnya 8. 8 maknanya apa? Kedamaian, ya kan, kesejahteraan. Dan pintunya ada 3. Ambalannya juga ada 3. Kita mau ke masuk pintu kan ada ambalan, itu 3. Maknanya apa? Iman, Islam, ihsan, bisa dibolak-balik. Ini sebab 3. Dan di depan itu juga ada 4 bintang. Bintangnya 8, itu 4 bintang itu menandakan apa? Itu sahabat Rasulullah, Umar, Utsman, Ali, dan Abu Bakar. Dan di tengah-tengah juga 16 itu kabisat 4x4, itu sama intinya. Nah, dan dominan di sini juga kuning sama merah, yang paling banyak merahnya. Maksudnya apa? Orang-orang Cina itu dengan warna merah itu senang. Tapi kalau kita ya sebagai takmir dengan adanya warna merah, berani dalam arti apa, Mbak? Menunjukkan bahwa kita berani tapi jujur, benar semuanya demi kemajuan. Nah, dan di samping itu ini juga ada pola, ada 3, ya. Ini model Jawa, Cina, dan Arab. Cinanya dari mana? Dari bentuk kelentengnya. Nah, masjid tapi bentuk seperti kelenteng. Makanya masjid ini masjid yang paling unik untuk di Jawa Tengah mungkin. Nah, Arabnya dari mana? Dari tulisan Arabnya ini. Ada Asmaul Husna, depan ini mahrab atau pengimaman, ini ada tulisan Arab surat Al-Hajj ayat 77 ini. Coba nanti di Al-Quran dicari bunyinya apa, maknanya apa. Jawanya di mana? Jawanya dari kayunya. Itu kayu Jawa. Makanya di sini itu ada 3 jenis, yaitu Jawa, Arab, dan Cina. Nah, dan di samping itu juga ini ada juga ke atasnya ada 3 lantai bawah, tengah, dan atas. Atas juga itu ada makna Allah juga, ya kan? Itu makna Allah itu juga serba 8, awalnya 8. Ini keliling di atas juga serba 8 semuanya. Jendela-jendelanya juga itu kelilingnya juga serba 8 ini ya. Segi 8. Iya, pokoknya intinya di sini tuh serba 8, memang ya sudah dikonsep. Dan di samping itu juga ini masjid ini semuanya masuk organisasi, bukan satu organisasi. Muhammadiyah masuk, Nahdliyin masuk, Salafi juga masuk, cuman ada aturannya. Cuman ya alhamdulillah pernah sholat tarawih bersama 11 sama 23. Ini pernah. Jadi masjid ini ya sekaligus milik umat Islam dan milik organisasi semuanya, bukan milik pribadi. Masa juga diwakafkan buat umat Islam. Yang lain apa? Bagaimana sih reaksi dari warga sekitar yang tentang masjid ini, yang masjid tetapi berbentuk kelenteng? Kalau reaksinya awal-awal memang banyak yang nolak.
Permasalahannya apa belum tahu. Tahunya nanti kan ini daerah sini mau dibentuk bukan masjid tapi Konghucu. Mungkin buat persembahan. Waktu itu setelah membentuk panitia dijelaskan semua baru tahu. Oh, setelah jadi seperti ini salah satu masjid ikon Purbalingga juga, Mbak. Coba kalau di Purbalingga masih banyak orang tanya, masjid di Purbalingga ada masjid Kelenteng. Dan samping itu di Jawa Tengah juga baru ada ini di Purbalingga. Di Jawa Tengah. Di Semarang memang sudah ada, tapi ini San Pokong namanya kan, atau Dampo Awang. Di Semarang sudah ada. Memang ya yang Cheng Ho itu kan seorang makhluk juga dari Cina, memang mengembara kan ya seluruh Indonesia. Nggak pernah ke Purbalingga, cuma pernah ke Jawa lewat. Di sana dia membentuk masjid, tapi sekarang namanya Dampo Awang, tapi nggak seperti ini. Karena buat persembahan. Nah, kembali ke reaksi masyarakat setelah tahu ini, alhamdulillah dia menerima. Dan perkembangannya ya sekarang perekonomiannya ya maju, lingkungannya, masyarakat ya menerima dengan adanya masjid ini. Alhamdulillah wisata lokal, kalau wisata luar negeri belum ada. Banyak kan wisata lokal beda kabupaten datang ingin seperti apa sih masjid Cheng Ho ini. Nah ini ya alhamdulillah yang paling utama yang dampaknya bagus ya, ekonomi masyarakat tambah maju. Dengan adanya rest area juga itu sini juga tambah maju, ya tambah rame ya seperti kota lah. Kalau dulu kan agak sepi ini. Terus apa lagi, Mbak? Berarti di sini banyak pengunjung dari luar kota untuk melihat sendiri bagaimana uniknya masjid ini. Iya, alhamdulillah. Di samping itu dia datang ke sini juga sengaja ingin tahu. Dan samping itu juga dulu pernah dari Semarang, dari Mu'alaf MUI ada 150-an. Dia sedang ini ingin wawancara dengan saya, dan TVRI juga datang ke sini. Iya, pernah ke sini juga dari Menkominfo Jawa Tengah juga ke sini. Juga nanti lihat di Menkominfo Jateng mungkin di situ nanti ada. Dan di samping itu masjid ini juga buat kegiatan ada TPK, Mbak. TPK. Kajian-kajian belum ada. Dulu juga ada PAUD sama TK-nya. Dan di samping itu buat pernikahan juga. Ijab, nyuseling. Kalau orang mau ke ijab ke sini, yang penting izin dengan saya nanti ke KUA Mangkunegara. Nanti kan ada suratnya datang ke sini. Ya, di samping itu juga buat anak-anak TK duduk kerjasama dengan Dinas Pendidikan sini. Masalahnya apa? Dia ingin melihat masjid ini samping sholat. Saya kadang-kadang ngasih pembelajaran sejarahnya ini dengan singkatnya. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, atas pengetahuannya. Semoga bagi kami semua bermanfaat dan Bapak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf mengganggu kalau mengganggu ya, Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama mewakili rekan-rekan takmir, apabila nanti ada keterangan atau masalah sejarah ada sedikit perbedaan, itu kadang-kala di situ tidak pas, Mbak. Ya, yang namanya tanggal, bulan kadang-kadang nggak mesti kan ya. Waktu katanya yang satu seperti ini, satu seperti ini, makanya saya kadang-kadang ingin menyatukan teman-teman. Dan sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili atas nama takmir. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak atas waktunya. Ya.